udah segede gini gimana sih cara ngasih makannya, jenis makanan seperti apa yang digunakan untuk merawat anakan dari bondol haji, dari mulai dipanen sampai bisa terbang seperti ini. Yang saya pergunakan adalah bubur siap saji dari produk tertentu yang biasa digunakan untuk meloloh anakan dari burung lovebird. Berbagai macam produk bisa kita dapatkan dan bisa kita cek komposisi yang terdapat di dalamnya, dari mulai jagung, buah-buahan, dan bijian, madu, telur, dan lain-lain. Semua bisa kita cek pada daftar komposisi yang terdapat pada bungkus atau kardus kemasannya. Namun jika ingin membuat sendiri, satu saran yang saya akan berikan yaitu jangan hanya berikan tepung beras atau tepung beras yang kita giling sendiri ataupun yang kita beli yang sudah dalam kemasan. Sebaiknya jangan diberikan sebagai satu-satunya makanan atau makanan pokok yang kita berikan untuk meloloh anakan emprit, karena kondisi beras itu sudah kandungan nutrisinya jauh dari cukup untuk melengkapi apa yang dibutuhkan saat anakan emprit ini tumbuh, sehingga banyak kejadian empritnya kemudian ketika bulunya sudah tumbuh dengan lebat terjadi mortalitas atau kematian yang mendadak, atau badan atau tubuh dari anakan emprit yang tidak kunjung bertambah bobotnya. Kemudian kejadian kelumpuhan atau terjadinya kelumpuhan pada anakan emprit juga seringkali terjadi dikarenakan pemberian makanan yang tidak sesuai atau tidak mencukupi apa yang dibutuhkan anakan emprit haji untuk tumbuh. Mereka memang makan padi di alam liarnya, tetapi jika kondisinya sudah dalam bentuk beras dan sudah melalui proses penggilingan yang berkali-kali, maka nutrisi atau vitamin yang terdapat pada lapisan terluar dari beras sudah juga ikut hilang. Jadi hanya tersisa karbohidrat saja yang terdapat pada beras. Namun jika memang kita menggiling sendiri padi yang kita miliki atau memprosesnya pada gilingan yang pertama atau pecah kulit saja, maka nutrisi dan vitamin yang terdapat pada beras masih cukup tinggi. Terdapat vitamin B serta kalsium salah satunya yang memang dibutuhkan dan terdapat pada lapisan terluar dari beras. Yang ini umurnya sudah, sebenarnya ini sudah makan sendiri, tetapi jika disuapi dia masih mau. Dia makan saya siapkan makanan di tepuknya atau di sangkarnya, tetapi ketika yang lainnya yang lebih kecil makan dengan cara dilolo seperti ini, dia juga ikut makan. Hal itu tidak masalah karena tujuan saya adalah
membuat mereka jinak, sehingga nantinya ketika dia sudah mampu untuk berbunyi atau berkicau, proses mereka untuk bersuara akan lebih cepat terjadi. Birahi juga akan cepat muncul ketika mereka lebih dekat dengan tangan manusia. Jadi intinya, jika ingin memilih atau menentukan makanan apa yang cocok untuk kita berikan atau untuk merawat anakan bondol haji, sebenarnya yang paling pertama adalah kita harus bisa menentukan waktu yang tepat untuk memanen anakan bondol haji. Jadi ketika bulunya sudah mulai tumbuh, bulu sendok misalnya, itu adalah waktu yang tepat untuk kita memanen anakan bondol haji. Tapi jika kondisinya masih belum tumbuh bulu, hal itu sangat tidak disarankan, karena akan sangat merepotkan ketika kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk terus atau berulang kali melolah anakan bondol haji tersebut, karena intensitas atau interval kita dalam memberikan makanan harus selalu tercukupi, semisal 2 jam sekali atau 3 jam sekali dengan tingkat keenceran tertentu, bubur yang kita berikan dengan keenceran tertentu. Tetapi jika tidak mampu memenuhi itu, maka kemungkinan untuk anakan bondol haji bisa hidup dan bisa memenuhi prosesnya hingga tumbuh bulu akan sangat sulit untuk dicapai. Sehingga yang pertama kali kita harus pintar-pintar menentukan kapan waktunya kita memanen anakan bondol haji yang berasal dari alam ataupun dari ternakan. Kemudian tentukan juga makanan. Makanan adalah poin yang paling penting kedua ketika hendak merawat anakan bondol haji. Ketahui nutrisi dan vitamin yang terdapat pada makanan atau bubur. Kalsium misalnya, ataupun pokoknya yang penting kita harus menyediakan atau mengcopy bahan-bahan atau komposisi yang terdapat pada lolohan burung lovebird yang sudah terjamin komposisi atau kualitasnya atau kandungan nutrisinya. Jika memang ingin meracik sendiri, maka beberapa komposisi bisa kita, atau beberapa bijian bisa kita pilih. Sebagai contoh jagung, beras merah, kemudian kacang hijau, kemudian millet. Nah, bahan-bahan tersebut bisa kita giling ke penggilingan di pasar, giling halus ya. Kita harus giling halus, kemudian jika memang kurang dirasa, biasanya jagung adalah salah satu bijian yang sulit atau menyisakan buliran kecil yang susah untuk menyusahkan kita ketika melakukan penyepetan. Jadi terjadi penyumbatan karena ada buliran jagung yang belum sepenuhnya hancur. Kita bisa menghaluskannya dengan cara tradisional, dengan menggerusnya atau mengayaknya jika memang diinginkan. Jadi ketika proses loloh berjalan, tidak ada atau tidak terhambat dengan terjadinya penyumbatan pada spet atau alat spet yang kita gunakan.
ini mereka si anakan balul haji ini dia sudah mulai menggigit menggigit beras merah. Saya berikan beras merah. Dia mulai pada umur kurang lebih saya kurang tahu, tapi umur segini mereka sudah mulai menggunakan paruhnya untuk menggigit apapun yang ada. Jadi pada usia ketika dia menunjukkan ketika dia menggunakan paruhnya untuk menggigit apapun, kita bisa manfaatkan untuk memperkenalkan beberapa, misalnya dedaunan yang berguna untuk tambah nutrisi, kita bisa pergunakan dan sebagai proses memperkenalkan apa yang nantinya bakal baik untuk pertumbuhannya ketika memproduksi suara, misalnya seperti itu. Seperti itu saja video kali ini tentang bagaimana cara memilih